Isu ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Stritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Stritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan wali kota Solo ke PT Stritek Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan wali kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai wali kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011, saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut mengungkapkan, gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Saya ingat betul, gelar Dr. Andes Jokowi itu karena ada surat yang kita tujukan untuk wali kota. Juga tercantum di flyer dan backdrop pada acara pembukaannya, ujar Edi Cahyanto pada Senin 21 April 2025. Fakta ini membuat beberapa pihak heran, bagaimana gelar Dr. Andes berubah menjadi insinyur dalam hitungan bulan. Saya terkaget-kaget dan bengong, kata Profesor Ikrar Nusabakti, pengamat senior politik LIPI, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui perubahan gelar Jokowi itu. Ikrar mengaku dirinya diberitahu oleh seorang anggota tim TPUA bahwa Jokowi bergelar Dr. Andes saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Ini bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa gelar berubah? Ini nggak logis dan perlu dijelaskan. Jadi, yang benar itu Dr. Andes waktu di Solo atau insinyur waktu di Jakarta? Ujar pengamat politik dan militer Selamat Ginting di channel Forum Keadilan TV pada Selasa 15 April 2025. Di tengah politik tentang status Jokowi pernah kuliah atau tidak di Fakultas Kehutanan UGM, tiba-tiba muncul lagi daftar nama peserta yang lolos Sipengaru atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 atau tahun yang disebut Jokowi sebagai tahun pertama dia kuliah di UGM. Dari 68 nama mahasiswa yang ada dalam daftar itu tidak ada nama Joko Widodo. Dan bila daftar nama yang beredar itu benar, maka dipastikan Jokowi tidak pernah kuliah di fakultas tersebut. Sobat The Press, sebenarnya penyelidikan komprehensif tentang sejarah pendidikan Jokowi ini sudah diungkap oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi tidak pernah kuliah karena tidak memiliki ijazah SMA. Mana mungkin bisa kuliah? Ijazah SMA saja nggak punya, kata Bambang Tri di podcast Realita TV 12 Oktober 2022 lalu. Disinggung tentang gelar Jokowi, Bambang Tri menyebut itu tindakan semau-maunya Jokowi saja. Mau mengaku memiliki gelar apa. Namun faktanya, menurut Bambang Tri, ijazah SMA yang diakui sebagai milik Jokowi itu adalah milik seorang yang bernama Joko Wahyudi. Dan bila gugatan Bambang Tri tentang kepalsuan ijazah SMA Jokowi itu terbukti benar, maka dengan sendirinya ijazah S1 Jokowi itu bodong alias palsu. Dalam gugatannya, Bambang Tri tidak menyebut UGM sebagai pihak tergugat. Makanya dia heran, mengapa UGM ikut menjeburkan diri dalam polemik ijazah palsu Jokowi, padahal tidak pernah disinggung dalam gugatannya ke pengadilan. Legan golek momongan. UGM ini cari kerjaan aja, kata Bambang Tri menyebut UGM yang ikut membela Jokowi. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. UGM pun ikut terseret dan tersudut karena menegaskan keaslian ijazah S1 Jokowi. Padahal menurut Bambang Tri, Jokowi tak mungkin punya ijazah S1 karena Jokowi tidak pernah kuliah. Pertanyaannya, bagaimana Jokowi mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM jika ternyata tidak pernah kuliah? Pertanyaan inilah yang membuat masalah ijazah Jokowi ini menjadi rumit dan pelik. Sebab ini menyangkut reputasi pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam penerbitan ijazah itu. Makanya Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya secara terbuka, seperti yang dilakukan para alumni UGM lain yang ramai-ramai menunjukkan atau mengupload ijazah. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Jadi teman-teman, di sini kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya saya sebagai masyarakat awam saja tahu bahwa ijazah Jokowi palsu. Nah, teman-teman masyarakat ataupun para netizen yang mengatakan bahwasanya mereka sebagai masyarakat biasa, masyarakat awam, tapi mereka tahu kalau ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu.
Nah, teman-teman, penjelasan simpelnya, ijazah palsu dan dituduh palsu, tapi dia tidak mau menunjukkan karena dituduh palsu, dia minta dibilang asli. Artinya teman-teman, dalam penjelasan simpelnya, ijazahnya palsu dan dituduh palsu, tapi dia tidak mau untuk menunjukkan karena dituduh palsu, nanti dia minta dibilang asli lagi. Ya, makin hari makin jelas palsunya ijazah Jokowi. Nah, ini makin hari makin lama makin jelas bahwasanya ijazahnya Jokowi itu adalah ijazah palsu. Nah, beginilah kalau palsu tapi ditutup-tutupi jadi ramai-ramai. Ya, teman-teman, gon-gon teruslah berputar-putar menghilangkan jejak kebohongan sampai kebenaran itu pasti akan muncul pada waktunya. Ya, logika ngaur para termul untuk tetap menyembunyikan ijazah palsu Jokowi karena kalau terlihat asli palsunya Jokowi akan tamat. Termul ini benar-benar biadab. Ya, teman-teman sudah menjalani hukuman dan sudah bebas Bambang Tri dan Gus Nur, maka tinggal pertanggungjawaban yang menjebloskan mereka ke penjara di hadapan Allah SWT. Ya, di sini disampaikan dan dikatakan bahwa termul hanya bawa jongsonya. Mereka sekarang urat malu sudah putus ya. Nah, sepintar lenturnya bibir suatu saat bibir akan kaku. Ya, alhamdulillah para elit bermunculan yang berjuang untuk mengusut kebenaran dan kejujuran. Kejujuran bongkar terus kebohongan rejim Jokowi dan para termulnya adili sama rakyat. Ya, teman-teman, tunjukkan ijazah selesai, yang salah siapa buktikan asli apa palsu. Ya, orang baik dan orang jahat sama-sama bingung karena satu lembar kertas. Nah, kalau tidak mau dibilang ijazah palsu, ya tunjukkan, uji bersama. Jangan sampai ataupun jangan-jangan hanya mengulur waktu untuk menutupi kasus wapres ataupun wakil presiden. Ya, jadi sesuatu yang mudah dibuat bulet, tahu kan sesungguhnya siapa biang gaduh itu. Nah, semakin diulur, rakyat semakin yakin bahwasanya ijazahnya itu ijazah palsu. Nah, di sini para netizen menyampaikan dan mengatakan bahwa game itu universitas tidak ataupun gak mutu, termul ngedabrus. Ya, jadi mual dengerin omongannya, Gogon hanya muter-muter. Termul itu gak level debat Pak Agroen. Ntar lagi wajah termul itu bengkak-bengkak seperti majikannya, rakyat aku yakin. Polisi baik, kembalikan polisi yang dulu. Nah, kebenaran adalah kebenaran saatnya akan berdiri, tidak bisa akan dikalahkan lagi. Raja ngibul dan gerombolan dakjal logika ngibul. Ya, di sini teman-teman, ketika orang pintar dipaksa bodoh dan didungu hasil, kita disuguhkan kegoblokan yang ditujukan para termul. Ya, sekarang termul sudah terlihat loyo, sebentar lagi pada stroke semuanya, pengacara sesat semua. Nah, di sini sudahlah percuma, dia gak bakal ngaku, mending kita doa bersama-sama, semoga azab akan menimpa. Ya, teman-teman, sungguh sangat miris sekali. Orang mencari ilmu hukum atau apapun jadi tidak berarti kalau ujung-ujungnya jadi budak, ya, menghamba pada sesama makhluk hanya demi mendapatkan sesuatu sampai-sampai mengabaikan kebenaran. Ya, bukan untuk menegakkan kebenaran, tapi mereka tidak takut hukuman yang sejati yang pasti akan mereka hadapi kelak jika sudah mati. Nah, orang yang dianggap pintar berpendidikan, ya, tapi lebih memilih kesenangan sesaat dibanding dengan kenikmatan yang abadi, maka sesungguhnya mereka adalah bodoh. Ya, teman-teman, harusnya mantan Presiden Jokowi, kalau ijazahnya asli harus ditunjukkan sendiri, biar tidak berlarut-larut. Ya, mantan seorang negarawan sudah 2 kali presiden, tapi kok sifatnya licik banget. Masalah mudah dibuat ruwet sendiri. Mantan presiden kok jiwanya pengecut. Baru kali ini mantan presiden Indonesia sifatnya seperti ini. Ampun dosa apa kita ini.
Ya, teman-teman, di sini lagi dikatakan dan disampaikan bahwa sudah mempenjarakan orang masih tidak ditunjukkan. Ya, selama Kapolrinya mantan Ajudan Mulyono Mas Aman pahamkan kenapa gak diganti-ganti, termol urat malunya sudah putus. Yang kodok berikut Parcok dan termolnya tidak punya bukti mentersangkakan ERT, tidak karena DKK, karena tidak ada ijazahnya. Salut dengan Jenderal Ugrosuno, turun gunung demi tegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam masyarakat. Ya, percumalah berdebat dengan termul-termul. Dia semua itu sudah mengingkari kebenaran dan hati nuraninya. Semua termul sudah mulai kehabisan bensin ataupun dan amunisi untuk melindungi dan menutupi ijazah si mantan. Mari kita semua yang masih berakal sehat dan berhati nurani membongkar semua kebobrokan dan kepalsuan yang selama ini terus dipelihara oleh mereka termul demi Indonesia yang lebih baik dan bersih dari para pejabat penipu pengkhianat rakyat tenggelamkan yang berfiliasi dengan sang mantan. Ya, sudah jelas masyarakat tidak sebodoh mereka para termul selalu berkelit mencari kebenarannya sendiri. Nah, teman-teman, selama kasus ini rakyat wajib tahu untuk melihat kebenaran ijazah Jokowi. Ya, mengingat Jokowi menggunakan ijazahnya mendaftarkan diri menjadi pemimpin rakyat, karena dengan ijazah itu Jokowi hidup mewah dengan digaji oleh yang rakyat. Jadi Jokowi wajib untuk menunjukkan di depan publik. Ya, pakai ijazah palsu untuk jadi presiden adalah kejahatan terorganisir dan pengkhianatan untuk dan ke negara. Ya, teman-teman, dari sini kita bisa menilai kualitas negarawan seorang pemimpin atau pejabat publik. Nah, termul terlalu pintar. Saking pintarnya jadilah pembohong di dunia. Ya, objeknya tidak pernah dipublikasikan, yaitu termul ngerti kalau ijazah dipakai sebagai syarat jadi presiden, tapi untuk diperiksa tidak diperlihatkannya, yang diperlihatkan malah fotokopi. Semoga tukang tipu akan kena karma di dunia dan akhirat. Sebenarnya masyarakat semua sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah dan sudah sadar. Ya, makin hari makin jijik melihat Andi Dermawan ini. Kapan ya lihat orang ini dinepalkan rakyat diseret ke jalan sampai bonyok. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menonton.